Halo, nama saya Rusmanto Eskom, mengajar di SMA Bruderan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW Salatiga. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN dengan materi sistem komputer dan submateri bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih ya untuk kesempatan hari ini kita akan belajar ya tentang informatika ya, di mana mapel atau materi yang akan kita pelajari hari ini ya nanti ada hubungannya dengan materi minggu lalu, masih berkelanjutan ya. Hari ini semuanya semangat, sehat. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Oke, silakan salah satu bisa mimpin doa. Ya, Hansen, silakan. Mari teman-teman, terus kita berdoa. Tuhan, sebentar kami pada siang hari ini akan melakukan pembelajaran informatika supaya kami bisa melakukan pembelajaran ini dari awal ini hingga akhir nanti dengan baik dan lancar. Terima kasih, minta berdoa. Amin. Oke, terima kasih Hansen. Ya, Pak. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita hormat bendera dulu, dipimpin oleh salah satu dari Glenn. Silakan Glenn, bisa pimpin untuk hormat bendera. Siap gerak kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Saya akan absen dulu ya untuk pertemuan hari ini ya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, tidak ada kekurangan satu apapun. Nanti kalau saya panggil namanya silakan bisa ya menjawab hadir Pak, itu ya. Aurel. Oke. Aurelia Jocelyn. Oke, Benedikta Claudia. Oke, Brian. Oke, Devina. Elsa. Wajah. Axel. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas basis 2 dan basis 10. Hari ini kita meningkatkan lagi nih ya pemahaman kita tentang bilangan komputer. Di antaranya adalah basis 2-nya masih tetap karena basis 2 ini dasar dari semua bilangan yang ada di komputer, jadi selalu akan diikutkan. Kemudian oktal ini adalah yang basisnya berapa? Ada yang tahu? Oktal basis berapa? 3. Iya. Wah, lupa semua ini. Oktal itu basis 8. Kalau heksadesimal basis 16. Oke, saya punya sedikit motivasi untuk kalian. Ya. Ini yang mungkin sering kita dengar di luaran sana ya tentang hoax atau hoax. Ya, perhatikan di sini. Ini semoga menjadi satu motivasi buat kita semua bahwa teknologi adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ingat-ingat nih, teknologi itu bukan sebuah kelemahan ya, tetapi sebuah kekuatan. Ya, maksudnya apa? Teknologi dapat menjadi kekuatan yang positif untuk membangun dunia yang lebih baik. Ya, namun teknologi juga dapat menjadi kekuatan yang negatif jika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Ini mungkin yang sering kita dengar, kita lihat di berita-berita yang beredar ya. Ya. Jadi sekali lagi ya, anak-anak semua ya, sungguh ya, saya sebagai guru yang berhubungan dengan dunia teknologi atau perangkat-perangkat teknologi
sungguh berharap kalian semua ya jangan sampai memanfaatkan teknologi itu untuk sebuah kejahatan ya. Tapi jadikan teknologi itu sebagai kekuatan, yaitu kalian gunakan sebaik mungkin dan untuk hal-hal yang baik. Siap ya? Sanggup ya? Oke, ya. Sekarang saya akan tanya ke kalian ya. Ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya, karena saya yakin siapa di sini yang belum pernah browsing? Tahu browsing nggak? Ya, mencari informasi di internet. Siapa yang belum pernah? Siapa yang sudah pernah browsing? Ya, oke, sudah pernah semua ya. Pernahkah kalian mengcopy paste sebuah alamat URL? Pernah. Pernahkah menjumpai kasusnya seperti ini? Di sini ada http, kemudian www.example.com _ di sini names persen 20 with persen 20. Pernahkah menjumpai seperti itu? Glenn pernah, Glenn? Pernah. Ya. Nah, ternyata di alamat URL ini ya, kalau kita lihat, ini saya perkecil dulu. Ya. Dalam alamat URL tersebut, kode persen 20 adalah contoh bilangan angka heksadesimal. Oke, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Kira-kira tujuan dari proses pembelajaran hari ini apa sih sebenarnya? Nah, yang dari tadi Pak, tadi biner, oktal, heksadesimal. Ya. Tujuannya apa? Oke, ada yang bisa membacakan untuk saya dan untuk teman-temannya juga? Oke, saya perbesar ini karena ya kelihatan semua atau tidak? Ya, siapa? Olin. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengkonversikan bilangan biner ke oktal dan heksadesimal dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis manfaat bilangan biner pada sistem komputer dengan bernalar kritis. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan pentingnya konversi pada bilangan biner dengan tepat. Ya, oke. Terima kasih, Olin ya. Jadi, pertama adalah kita akan belajar mengkonversikan dulu ya dari bilangan biner ke bilangan oktal. Berarti dari basis 2 ke basis 8. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar menganalisis. Nanti kalian menganalisis bagaimana proses ya, proses mengerjakan ya sebuah soal yang nanti akan saya tampilkan, saya kemas dalam bentuk sebuah permainan. Ya nanti kalian bisa saling ya bersaing antar kelompok, tapi di sini bersaing yang positif. Ya, ingat-ingat positif ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan. Nah, nanti menyimpulkan. Nah, nanti kalian bisa ya kerjakan di LKPD. Mungkin bisa minta tolong Cynthia bisa bagikan LKPD-nya. Ya, untuk kelompok ya. Ini sudah saya bagi kemarin. Ya, semuanya aja boleh. Ya, nama-nama kelompoknya sesuai dengan nama perangkat yang ada di komputer. Yang pertama motherboard siapa? Kelompoknya motherboard. Oke, terus printer mana? Printer. Satu lagi monitor. Oke, keyboard. Keyboard dan mouse ya. Oke, di LKPD silakan bisa kalian tulis anggota kelompoknya. Nah, sekarang kita lakukan pretest dulu ya. Di mana pretest ini adalah untuk mengukur ya sejauh mana kalian paham atau mengerti. Ya. Jadi nanti ada pretest, ada post-test di akhir dari pembelajaran. Oke, silakan kita lakukan pretest dulu masing-masing, ini sendiri-sendiri ya, jadi bukan kelompok. Ya. Silakan bisa di-scan di layar depan bisa, di LKPD juga bisa.
Silakan. Untuk pretest semua sudah? Oke, ya, nanti saya akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, nanti akan saya bandingkan dengan post testnya. Jadi nanti masih ada post test, ya, di akhir dari pembelajaran. Silakan materi bisa dilihat dulu. Sudah di-scan materinya? Dilihat. Ya, sepintas atau sekilas saya sampaikan untuk materinya. Aturan-aturan dalam menghitung atau menggunakan bilangan oktal dan heksadesimal. Oke, dengarkan dulu. Bilangan oktal, ya, cara menghitungnya adalah dikelompokkan, ya, menjadi tiga, ya. Dari bilangan biner, tulisannya kita kelompokkan. Satu kelompok isinya ada 3 bilangan. Itu kalau bilangan oktal. Ingat-ingat, 3, ya. Kalau bilangan heksadesimal itu berapa ya? 4, ya. Jadi satu kelompok isinya ada 4 bilangan. Baru nanti masing-masing kelompok kalian konversikan dulu. Ya, kalian hitung menggunakan apa? Tabel. Ada yang tahu tabelnya gimana cara ngitung? Kalau waktu kemarin ngitung biner ke desimal gimana? Pakai tabel yang kelipatan 2 pangkat, Pak. Ya, kelipatan 2 pangkat, ya, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Permasalahan apa sih yang akan kita bahas hari ini? Permasalahannya apa? Ya, ini ada hubungannya dengan materinya tadi. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengkonversikan basis 2 ke basis 8 dan juga basis 16. Saya kasih contoh soal dulu, ini pemanasan dulu nih. Nanti baru kalian yang mengerjakan permainan atau soal. Contohnya ini ya. Coba berapakah hasil dari bilangan biner 1, 0, 1, 1, 0, 1 dikonversikan menjadi bilangan oktal? Ayo, siapa yang bisa? Silakan, angkat tangan. 101, 101, 101, 101. Berapakah? Ya? 55. Ada yang punya pendapat lain? Siapa? Sama semua? Sama. Oke. Jadi ini dikelompokkan dulu, ya. Nanti dihitung 101 hasilnya adalah 5, 101 juga 5. Jadi untuk bilangan oktalnya adalah 55. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Tadi kita sudah mencoba untuk latihan, ya, mengkonversikan. Sekarang kita akan masuk ke inti pembelajaran, yaitu kita akan bermain game. Silakan. Nanti kerja kelompok sama, ya, seperti yang kemarin sudah kita kerjakan. Mau HP-nya siapa? Silakan disiapkan. Kita satu kelompok pakai 1. Nama pemain di situ ditulis adalah nama kelompok. Siap ya? Semua siap? Ya, keyboard sudah, mouse, motherboard. Masih kurang untuk monitor belum masuk monitor. Ya, monitornya mana ini? Belum masuk. Wah, monitor printer sudah. Oke, berarti sudah ada 5 kelompok. Silakan kalian bertanding sportif, ya, saling kerjasama. Semuanya sudah siap? Oke, kalau sudah siap saya akan mulai di hitungan 1, 2,
3. Mengejar ya. Dekat ya. Ini iya, wah ternyata salah. Oke, motherboard di posisi 1, printer kedua. Mantap banget. Gimana ini? Udah dong. Ya, 1 menit 30 detik. Keyboard posisi 1. Wow. Beda 1 detik. Gimana ini? Jojo gimana Jo? Kemarin jadi tercepat gimana nih Jo? Iya, kita udah 2 kali loh. Kita udah 2 kali karena ada yang bener. Iya, tapi itu 1 yang pencet. Gimana sih Jo? Ayo Jo. Kalau lain tadi cuma 140 lah. Ya, ini cuma 120 lah. 20 detik. Apa ini Jo? Terlalu bagaimana ya Jo? Shitnya gak terpakai loh Jo. Iya, sebelum apa dan sebelum apa nih? Sebelum kita terus ya. Kalau kita gimana ini? Ini nomor 3 ini yang belum selesai, monitor baru selesai nih. Aduh, Jo gimana Jo? Gimana? Cek langsung tetap tadinya tuh satunya saja karena alasan iya. Linknya judul salah. Yang kemarin ternyata tidak pas untuk hari ini. Iya, aduh gimana Jo? Enggak pas aja enggak. Waduh. Aku solo itu. Maksudnya apa itu? Merendah. Perlu ini kan, perlu tutorial kan. Ini keyboard tidak menghitung ya. Ya bagi yang sudah, kalau sudah selesaikan bos. Kelompok yang sudah selesai boleh menuliskan ya hasilnya di ya LKPD. Ya, jadi nanti dibagi ada yang mengerjakan soal, ada yang menuliskan di LKPD. 2 nomor 2. 8. 3. Ya, jadi 3 sama ada yang mengerjakan di LKPD sini. 1 nih. Nah, dari bawah dikerjakan di analisisnya. Ini juga sama. Jadi dituliskan caranya bagaimana, ya, cara menghitungnya bagaimana, triknya bagaimana. Silakan. Trik-triknya caranya tadi mengerjakan yang lebih cepat gimana caranya ini. Ya, strateginya. Wah, ini mouse ternyata masih dalam proses penyelesaian. Mouse itu
masih di posisi nomor berapa nih? Oke, mos sudah selesai. Kita lihat hasilnya ya. Oke, semua perhatikan dulu. Sekarang kita lihat nih. Siapakah yang akan? Wah, siapa juaranya? Siapa lah? Nomor 1 motherboard, kedua keyboard, ketiga printer. Kita beri aplaus untuk sekarang kita kembali ke LKPD. Silakan di LKPD-nya diselesaikan dulu. Ada dua. Yang satu adalah yang soal tadi, kalian bisa kerjakan atau tuliskan jawabannya. Kemudian yang KPD yang satunya lagi adalah untuk menuliskan hasil dan analisisnya bagaimana. Silakan. Aduh, gimana ya? Tadi triknya bagaimana nih, Glenn? Kelompoknya motherboard kok bisa jadi juara 1? Itu triknya gimana? Sekarang kita akan mendengarkan ya hasil dari proses pengerjaan soal tadi ya, atau game tadi. Kita lihat nih bagaimana sih cara ya dari masing-masing kelompok ya, bagaimana cara mengerjakannya. Wah, ini strateginya kita dengarkan dulu. Silakan kelompok MOS. Siapa yang akan menyampaikan? Oke, bisa berdiri. Oke. Kelompok MOS. Cara menghitungnya tuh kayak pakai insting gitu loh. Ada Pakai insting ya. Nih Glenn. ada yang Temanmu gitu juga pakai satu. insting, Glenn. Nah, instingnya gimana, Elsa? Atau mungkin yang lain bisa menambahkan. Kayak nebak itu jawabannya A, B apa C apa D gitu. Ditebak. Gimana? Ditebak. Jawabannya ditebak. Jawabannya tebak. Wah, ini tebak-tebak berhadiah ini ya. Ini. Pakai insting. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Wah, ini pakai insting, bukan dihitung ya. Oh, ada yang dihitung. Ada yang dihitung. Gimana? Wah, bagaimana cara ngitungnya? Gimana? Hitungnya ini sama ini Oke. dari yang tadi apa? Dari yang di materi aja, terus habis Ya, di itu tinggal materi aja. dicocokin aja 11010 terus berapa Oke. A. Oh, gitu. Ini Ya. jawabannya. Berarti nanti ini kamu mengerjakan ini berdasarkan yang ada di materi ajar tadi. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok MOS. Kalau aku lebih ke lihat angkanya, itu nebak dulu dari jumlah pertanyaannya itu ditebak oktav atau heksa dulu. Terus habis itu kalau kita udah lihat angkanya kan kita udah tahu itu angka berapa aja. Sebenarnya kuncinya itu udah harus hafal tabel biner. Oke, terima kasih untuk keyboard. Beri aplaus untuk keyboard. Mengkonversi bilangan biner ke okta tuh dengan berserah kepada Tuhan. Dan akan yang menjawabnya jawabannya. Enggak, dari tadi kamu kayaknya kan menggunakan apa gitu kan. Boleh nggak apa-apa, sampaikan aja. Siapa? Wah, ini nggak berani jujur. Hudson atau Sheila, Valerian bisa menambahkan. Enggak, tadi prosesnya bagaimana? Kok bisa ketemu jawabannya? Proses ngitungnya? Apa ya? Nggak apa-apa. Di itu Pak, apa? Disari Pak pakai apa? Oh, pakai konverter. Ya, ternyata, nah ini satu pembelajaran juga ternyata. Kalau kita mau mencari di Google, ada konverter untuk mengkonversikan bilangan-bilangan yang ada di komputer. Johan sudah mencobanya, mempraktekkan. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok monitor. Jadi cara merubah dari bilangan biner ke oktav adalah dengan membaginya menjadi 2 bagian dengan isi 3 lalu digabungkan.
Dan cara merubah bilangan biner ke heksadesimal adalah dengan membaginya menjadi 2 bagian dengan isi 4 digabungkan. Tapi jika melebihi 9, angka 10 dan selanjutnya dirubah A sampai F. Oke, terima kasih untuk kelompok printer. Kita beri plus untuk kelompok printer. Ya. Ya, silakan kelompok motherboard untuk menyampaikan hasil. Iya Pak, siap Pak. Ini kan tadi kan tip cara analisisnya ya, biar menang ya. Nah Oke. itu tuh caranya tuh simple, gampang dan mudah. Iya. Jadi itu nggak usah ngitung panjang-panjang 0,001 nggak usah. Kita lihat angka terakhir dan angka depannya. Ketika angka terakhir sama angka depannya itu kira-kira ya, kira-kira kok ada di jawaban, kita langsung pilih. Karena semuanya itu pasti beda-beda. Makanya kita lihat angka terakhir dan angka ke belakang. Siapa tahu kalau misalnya kita lihat angka tengah, misalnya di bawah ada yang sama tengahnya, kan itu juga masalah. Makanya lihat angka terakhir dan belakang. Angka depan dan belakang. Angka depan dan belakang. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi. Cukup. Oke, terima kasih. Keren. Kita beri aplaus untuk juaranya motherboard. Jo. Oke. Ya. Tadi kita semua sudah mendengarkan dari masing-masing kelompok ya, bagaimana cara masing-masing kelompok itu mengerjakan ya. Yang tadi ternyata juaranya sudah jelas ya, Jo. Bagaimana Jo? Kelompok Terima ya Jo ya. motherboard. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan mencoba menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini ya, dari sesi yang pertama tadi sampai saat ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari. Siapa yang mau menyimpulkan atau bisa menyimpulkan? Aku Pak. Oke, Glenn, silakan. Nah ini sesuai catatanku ini ya Pak. Jadi simpelnya itu kalau misalnya isi bilangan okta itu basisnya itu 0 sampai 7. Kalau misalnya hexa itu 0 sampai 15. Cuman kalau misalnya hexa ini 0 sampai 9 itu angka. Sisanya itu 10 sampai 15 itu pakai huruf, jadi A sampai F. Oke, ya. Terima kasih. Glenn, kita beri close untuk Glenn. Oke, Teresia silakan. Bisa sampaikan? Cara merubah bilangan biner ke heksadesimal adalah dengan membaginya menjadi 2 bagian dengan isi 4, lalu digabungkan. Tapi jika melebihi 9, angka 10 dan selanjutnya dirubah menjadi A sampai F. Gitu. Oke. Kalau Olin ini gimana? Kesimpulan dari ini, pembelajaran dari ini? Jadi kesimpulannya tuh dengan kita belajar sambil game itu kayak lebih seru, lebih menyenangkan, terus lebih mudah dipahami. Gitu ya. Oke. Ada lagi, Olin? Oke, terima kasih. Ya, yang ingin saya tanyakan kepada kalian semua, apakah hari ini untuk proses pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Ini kayak terpaksa karena gara-gara saya. Enggak ya? Dipaksa apa enggak? Ini kayaknya ya Jo. Jojo ini. Jojo minta diulangi lagi ya. Jojo. Oke, ya, jadi kesimpulan dari ini adalah yang pertama ya, ternyata bilangan yang ada di komputer atau sistem bilangan komputer itu kalau kita gabung dari pembelajaran yang minggu lalu ya, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya biner desimal ya, ternyata ada lagi ya, bilangan yang lainnya adalah oktal dan heksadesimal ya, ada basis 2, 10, 8 dan 16. Ternyata proses menghitungnya lebih mudah yang mana? Heksa sama oktal ya, ternyata lebih mudah ya. Kalau kemarin kita kan ngitung satu-satu gitu ya, panjang banget. Ternyata dengan oktal dan desimal atau heksadesimal ternyata lebih simpel ya. Ini adalah kelebihan dari bilangan oktal dan desimal ya, mempermudah atau memperpendek proses penghitungan bilangan biner. Oke. Karena
hari ini kita sudah belajar ya tentang bilangan biner, ya, desimal, oktal dan heksadesimal. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa sungguh ya bisa bermanfaat buat kita semua ke depannya. Mungkin ada yang mau jadi programmer? Ada yang mau jadi programmer? Wah, Glenn mau jadi programmer. Nanti Jovan juga kayaknya mau deh. Ya, Jo, mau jadi programmer. Jo, oke. Ya, sebelum kita melanjutkan ke post-testnya, alangkah baiknya biar kita tetap semangat di siang hari ini, kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, nanti ada post-test, tapi sebelum post-test, silakan kita bisa merefleksikan ya apa yang bisa kalian tangkap hari ini. Sekarang refleksinya kita gunakan ya media ya, jadi bukan pakai kertas lagi, tapi kita pakai Google Form ya. Oke, sebentar ya. Sudah selesai? Sudah. Refleksinya sudah? Oke. Ya. Kalau refleksi sudah, saya akan sampaikan untuk agenda atau pertemuan berikutnya ya. Materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya adalah tentang perangkat lunak. Ya, nanti kita akan belajar ya jenis-jenis dari perangkat lunak, contohnya seperti sistem operasi, kemudian dan sistem aplikasi. Ya, itu di pertemuan berikutnya. Sekarang kalian masih gunakan handphone kalian untuk melakukan post-test ya. Jadi kita ingin melihat sejauh mana tingkat pemahaman kalian setelah melalui proses pembelajaran hari ini. Tadi pretestnya sudah, sekarang tinggal proses. Silakan. Kode ada di depan dan ada di NKPD juga. Kalau yang mungkin di depan susah, ya bisa di scan, kalian bisa gunakan yang ada di NKPD. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada ya, kalau tidak ada, maka proses pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya. Karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Silakan, Kristina bisa pimpin doa. Yuk kita ambil sikap berdoa. Semua handphone diletakkan. Kita ambil sikap berdoa. Silakan Kristina. Pak Krus dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan agar tiba di rumah dengan selamat. Akhirnya nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kristina. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dulu. Siap gerak kepada Sang Merah Putih. Hormat gerak. Tegak gerak. Oke, terima kasih untuk semuanya KPD dan semuanya dikumpulkan. Dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita beri aplaus untuk kita semua.